Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang statistika mengenai cara menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, jangkauan, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil untuk data tunggal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, kita diberikan sebuah data berupa barisan angka. Dan dari barisan angka ini, kita diminta untuk menentukan nilai kuartil, jangkauan, jangkauan antar kuartil, serta simpangan kuartilnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, kita akan menentukan nilai kuartil 1. Di mana rumus yang digunakan, yaitu data K 1 dikali dalam kurung N tambah 1 per 4. Nah, perlu diingat, jika yang ditanya kuartil 1, maka di sini juga angka 1. Jika yang ditanya kuartil 2, maka di sini juga angka 2. Sedangkan jika yang ditanya kuartil 3, maka di sini juga angka 3. Lanjut, data Q. Nah, perlu diketahui kalau untuk mencari atau menentukan nilai kuartil, itu data yang diberikan, itu harus kita urutkan terlebih dahulu dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar. Kebetulan untuk soal kita kali ini, datanya sudah kami urutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar. Maka untuk itu, untuk soal kita kali ini, kita bisa langsung untuk menentukan nilai kuartilnya. Untuk nilai N, ini merupakan banyaknya angka yang ada pada soal. Sekarang kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka. Maka untuk nilai N di sini yaitu angka 9. Sehingga jadinya sekarang 1 dikali dalam kurung 9 ditambah 1 per 4. Sama dengan data K. Perhatikan di dalam kurung terlebih dahulu. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Nah, 10 dikalikan dengan angka di luar kurung, yaitu angka 1, hasilnya tetap 10 per di bawahnya 4. Sama dengan data Q, 10 dibagi 4 hasilnya 2,5. Nah, karena letak datanya di sini berkoma, maka untuk mendapatkan nilai kuartilnya kita harus menggunakan interpolasi, di mana rumusnya yaitu XI sama dengan XR ditambah D dalam kurung XR ditambah 1 dikurang XR. Karena yang akan kita cari kuartil 1, maka di sini kita tulis Q1. Nah, untuk XR maksud kami. Nah, nilainya diperoleh dari XR ini merupakan nilai pada data di depan tanda koma ini. Ini kan data Q2. Itu untuk nilai XR-nya. Nah, sekarang perhatikan data keduanya angka berapa? Ini data ke-1. Ini data kedua, maka untuk nilai XR-nya yaitu sama dengan 9. Ingat sekali lagi, XR-nya di sini itu merupakan angka 9. Ditambah D ini desimalnya. Perhatikan angka di belakang tanda koma, di sini koma 5. Maka di sini kita tulis 0,5. Kalau di belakang tanda koma, misalnya koma 75, maka di sini kita tulis 0,75. Itu perlu diingat. Lanjut, untuk nilai XR tambah 1. Kalau untuk XR tadi, data Q2. Maka kalau untuk XR ditambah 1, berarti data di atas data kedua. Maka yang ditanya itu adalah data Q3. Oke, di atas data kedua. Maka data Q3, perhatikan, ini data ke-1, ini data kedua, data Q3. Maka untuk nilai XR ditambah 1, yaitu angka 9. Dikurangkan dengan XR tadi juga 9. Sama dengan 9 ditambah 0,5. Sekarang yang di dalam tanda kurung, 9 dikurang 9 hasilnya 0. Sama dengan 9 ditambah 0,5 dikali 0 hasilnya tetap 0. Dan hasil penjumlahan dari 9 ditambah 0 hasilnya sama dengan 9. Dan ini dia nilai kuartil satunya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Sekarang perhatikan untuk soal yang kedua, yaitu untuk nilai kuartil 2. Rumusnya hampir sama dengan soal yang pertama tadi.
di mana rumusnya yaitu data Q 2 dikali dalam kurung N ditambah 1 per 4. Ingat tadi perbedaannya. Kalau yang ditanya kuartil 1, maka di sini angka 1. Kalau yang ditanya kuartil 3, maka di sini juga angka 3. Cuma itu saja perbedaannya. Lanjut sama dengan data Q. Ingat, N itu merupakan banyaknya angka yang ada pada soal. Tadi sudah kita hitung sama-sama, ada 9 angka. Maka untuk nilai N di sini ganti dengan angka 9. Sehingga jadinya sekarang 2 dikali dalam kurung 9 ditambah 1 per 4. Sama dengan data Q. Dalam kurung 9 ditambah 1 hasilnya 10. 10 dikali 2 hasilnya 20 per di bawahnya 4. Sama dengan data Q, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, karena letak datanya di sini bilangan bulat, bukan bilangan berkoma, maka untuk nilai kuartilnya bisa langsung kita dapatkan. Sekarang perhatikan untuk data Q5 yang ada pada soal. Ini data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5. Ternyata pada data ke-5 dia angka 11. Maka untuk nilai kuartil 2-nya itu sama dengan 11 dan ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Untuk nilai kuartil 3, di mana rumusnya sama dengan tadi, yaitu data Q 3 dikali dalam kurung N tambah 1 per 4. Oke, karena di sini kuartil 3, maka di sini juga angka 3. Lanjut sama dengan data Q. N tadi jumlahnya angka pada soal, ternyata setelah kita itu ada 9. Maka N di sini ganti dengan angka 9. 3 dikali dalam kurung 9 ditambah 1 per 4. Sama dengan data Q. Dalam kurung 9 ditambah 1 hasilnya 10, lalu 10 dikali 3, hasilnya 30 per di bawahnya 4. Sama dengan data Q, 30 dibagi 4 hasilnya 7,5. Nah, karena letak datanya di sini berkoma, maka untuk mendapatkan nilai kuartilnya kita harus menggunakan interpolasi, di mana rumusnya yaitu QI sama dengan XR ditambah D dikali dalam kurung XR ditambah 1 dikurang XR. Karena yang ditanya kuartil 3, maka sini kita tulis Q3. Untuk nilai XR, yaitu data Q yang di depan tanda koma ini, yaitu data ke-7. Ini nilai XR-nya, data ke-7. Sekarang perhatikan angka pada soal. Data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7. Ternyata data ke-7 itu angka 12. Maka untuk nilai XR-nya sama dengan 12. Ingat, XR itu nilainya 12. Ditambah D. D itu desimal. Itu angka yang di belakang tanda koma. Di sini, 0,5. Maka di sini kita tulis 0,5. Lanjut untuk nilai XR ditambah 1. Nah, kalau XR tadi, data ke-7. Maka kalau untuk XR ditambah 1, maka data di atasnya tadi, yaitu data ke-8. Nah, angka berapa data ke-8? Data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8. Maka untuk nilai XR ditambah 1, yaitu angka 14. Dikurang untuk XR-nya sama yang di depan tadi, yaitu 12. Oke, XR tambah 1-nya 14, sedangkan XR-nya sama dengan yang di depan tadi, yaitu 12. Lanjut sama dengan 12 ditambah 0,5. Lalu yang di dalam tanda kurung, 14 dikurang 12 hasilnya 2. Sama dengan 12 ditambah 0,5 dikali 2 hasilnya sama dengan 1. Dan kita peroleh hasil akhir dari 12 ditambah 1 sama dengan 13. Dan inilah dia nilai kuartil 3-nya. Selanjutnya, kita masuk ke soal bagian keempat, yaitu tentang nilai jangkauan. Nah, di mana rumus yang digunakan untuk menentukan nilai jangkauan yaitu J sama dengan X max dikurang X min. Sama dengan untuk X max ini merupakan angka yang paling tinggi pada soal. Nah, sekarang perhatikan angka yang paling tinggi, tentunya angka 14, maka untuk X max-nya yaitu 14. Dikurangkan dengan X min ini angka terkecil yang ada pada soal, yaitu angka 7. Dan 14 dikurang 7 hasilnya sama dengan 7 dan ini nilai jangkauannya. Lanjut ke soal yang nomor 5, jangkauan antar kuartil. Di mana rumus yang digunakan yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1.
Sama dengan, untuk Q3 sudah kita cari pada soal yang nomor 3 tadi, kuartil 3. Di mana kita peroleh hasilnya sama dengan 13. Lalu dikurang Q1, kuartil 1. Ini sudah kita cari pada soal yang pertama tadi. Di mana kita peroleh hasilnya sama dengan 9. Dan 13 dikurang 9 hasilnya sama dengan 4. Dan ini nilai ataupun hasil dari jangkauan antar kuartil. Yaitu sama dengan 4. Nah, sekarang barulah kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 6 tentang simpangan kuartil. Di mana rumus yang digunakan yaitu XD sama dengan 1/2 dikali dalam kurung Q3 dikurang Q1. Sama dengan 1/2 dikali dalam kurung. Untuk Q3 dan Q1 sudah kita cari tadi pada soal bagian 1 dan bagian 3. Q3 nilainya 13, Q1 hasilnya 9. Sama dengan 1/2. Lalu dalam kurung 13 dikurang 9, hasilnya sama dengan 4. Sama dengan 1/2 dikali 4, hasilnya sama dengan 2. Dan seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.